Halo semuanya. Aduh, ini hari ketujuh gue belajar Flutter dan gue bakal sharing lagi seputar pengalaman gue 7 hari pakai Flutter dan gue lagi bikin apa sekarang. Jadi kurang lebih kita spill dulu proyekannya ya. Ini adalah proyekan kedua gue di hari ketujuh, dimana 3 hari pertama tuh kemarin proyekannya adalah nge-save kontak doang, standar mainin state aja gitu. Sekarang itu gue udah mulai bikin project yang sesuai dengan kebutuhan pribadi gitu. Untuk apa? Karena gue baru punya pegawai baru juga sih, ini tim gue yang baru, sekaligus gue mau bikinin kayak sistem absensi gitu ya, sekaligus gue belajar Flutter juga, jadi gue coba bikinin ini. Dimana sistemnya sesederhana ini, ketika seorang mau absen di kantor ini, bukan kantor, rumah gua ini, dia buka aplikasinya dan harus connect wifi terlebih dahulu. By the way, ini udah connect wifi. Ceritanya ini adalah wifi rumah gua. Terus dia buka ini dan selamat pagi Google. Google ini nama si orangnya nanti. Anda sudah menggunakan koneksi wifi kantor, silahkan absen dan selamat bekerja. Perhatikan di sini row nomor 290, ini pakai spreadsheet Google Sheet gitu. Pas diklik absen maka bakal masuk sono. Oke, jam 15.31 yaitu jam segini dan clock in berhasil, terima kasih. Alright, kurang lebih kayak gitu sistem untuk yang saat ini dan gue bakal sharing pengalamannya kayak gimana. Tapi kalau lu lihat ya sebelum jauh-jauh nih, perhatiin gue udah baginya sampai jam berapa, Cok. Ini baris 25 nih sampai jam 22. Ini sampai jam 23 nih terakhir kemarin malam. Ini di jam 23, jam 11 gue masih ngoding, masih debugging, masih troubleshooting. 7 hari itu gue kejar semampu gue gitu. Dengan apa? Dengan ya yang pastinya cuman untuk nambah ilmu, penasaran, dan juga sekaligus bikin produk yang gue pengen sendiri aja buat kebutuhan di rumah ini gitu. Karena gue tuh belajar suatu hal yang baru, bahasa pemrograman baru atau apapun itu, hal yang baru adalah konsepnya dan penerapannya gitu. Jadi belum di bagusnya sintaks lah yang gitu-gitunya belum. Jadi gue masih kasaran, lu bisa lihat sintaksnya di sini kayak Flutter lu bisa mainin OOP dengan begitu indahnya gitu. Tapi di sini kalau lu baca sendiri kayak nggak indah kan sintaksnya. Tapi again, gue ulangi lagi sekali lagi, disclaimer, ini gue nggak ngajarin kalian untuk ngoding Flutter kayak gua gini, enggak, tapi ini adalah metode cara gua belajar sesuatu hal yang baru dengan cepat supaya nanti kedepannya ketika produknya seenggaknya jadi dulu nih udah bisa dipakai, baru kalau udah kayak gitu gua upgrade versinya tentu dengan codingan yang udah lebih better lagi, performance mulai dipikirin. Kalau di awal lu mikirin performance kapan lu bisanya gitu, rada kalau gua pribadi sih terlalu kejauhan mikir ke sana. Gua pengennya tuh ya udahlah, produk yang memang bisa dipakai sekaligus belajar dulu flow-nya seperti apa di Flutter gitu. Jadi intinya ini sistem absensi yang berbasis aplikasi APK Android, mungkin suatu saat bisa iPhone juga atau bisa desktop karena Flutter kan multiplatform ya, bisa web juga. Yang intinya adalah hanya bisa menggunakan koneksi WiFi di rumah gua, baru datanya bakal masuk ke spreadsheet Google yang ada di pojok kanan sini. Sesimpel itu aja sebenarnya. Tapi banyak hal yang belum gua lakukan kayak macam validasi yang gitu-gitunya ya. Kita coba misalkan ini tanpa WiFi nih ya. Ini sih udah, kalau nggak pakai wifi itu kita nggak akan bisa absen ya. Lu coba lihat sini, peringatan, silakan koneksikan device Anda ke wifi kantor terlebih dahulu. Refresh koneksi pun nggak bisa kecuali kita connect dulu ke wifi kantor gitu. Ini kita connect, udah muncul logo wifi di HP-nya, refresh koneksi, dan sekarang lu bisa klik tombol absennya, lu klik, masuk sebagai absen lagi sini, baris baru. Tapi masalahnya kan nggak semudah itu ya, clock in terus kan harus ada validasi. Lu clock in di jam 8 pagi misalnya, terus jam 12 lu pencet lagi absen, ya clock in aja terus sampai ke bawah, kan harus ada validasi hitungan dimana ketika data clock in-nya udah masuk atas user Google gitu di tanggal sekian, ketika dia klik lagi tombol absen atau keluar atau apa, yang masuk tuh yang mengganti yang ini, yang clock out gitu. Cuman ya masih banyak yang belum progresnya di sini, kayak masukin nama pegawainya siapa, nanti bakal masuk sini pegawainya kayak gitu-gitu. Nah kalau saat ini gue baru mainin ini aja sih, ngambil nama handphonenya ya, ini Google atau Poco atau apa gitu, itu buat komparasi data gue nanti. Jadi misalkan di sini Torik absen, sekarang klik, tapi pas gua cek kok Torik HP-nya misalkan apa ya, Realme gitu, padahal dia kan pakainya Poco. Oh, jangan-jangan dia absen pakai HP orang atau kayak gimana, biar ada gitunya lah, kayak drama lah dikit lah, biar seru aja gitu kan. Intinya datanya belum sepenuhnya lengkap, seiring berjalannya waktu nanti penambahan datanya apa aja disesuaikan dengan kebutuhan juga. Tapi paling minimal untuk absensi ya ada data clock in, data clock out, ada tanggalnya udah jelas gitu, dan juga nama si penggunanya atau identifikasi si penggunanya itu siapa, unik nilainya gitu kurang lebih ya. Nah paling itu progresnya kalau dari segi produk ya. Tapi kalau dari segi sintaks ya lu bisa lihat lah, ini kelihatannya kayak sederhana mungkin lu pikir ya, tapi sebenarnya gua ngoding udah kayak orang gila gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa ganggu gua ketika gua belajar belajar si Flutter ini gitu. Jadi Mubi nih kayak, beb makan shit, nanti dulu makan mah gampang bro, kalau makan sekarang nanti juga lapar lagi, fokus dulu di ngoding, makan nanti aja, makanya gua kurus ya kan. Tapi well, karena banyak yang nanyain seputaran
cara jalanin yang beginian tuh gimana di Windows ya, terlebih buat teman-teman yang masih belum pernah bermain APK. Sekali lagi gua disclaimer dulu, gua nggak expert sama sekali di bidang mobile apps, jadi sekaligus kita belajar aja bersama-sama ya. Kalau gua pribadi seperti ini. Jadi ini gua pakai VS Code, text editor kecintaan gua. Nah, jadi untuk jalaninnya, karena ini VS Code tuh punya yang namanya extension. Ketika lu install extension Flutter, nanti bakal ada sugesti-sugesti tertentu untuk lu bisa jalanin berbagai macam kebutuhan untuk mainin mobile apps-nya si Flutter itu sendiri. Contoh, di pojok bawah sini lu bisa lihat ada 3 device connected nih, ada Chrome, Edge, Microsoft, Windows, ada Start Pixel. Nah, cara pertamanya adalah kalau kita mau jalanin ya, sebenarnya ada banyak cara, tapi kalau gua kurang lebih kayak gini. Klik dulu yang ini udah pasti dari mana datangnya, dari Android Studio. Kalau gua pribadi, di sana ada AVD atau Android Virtual Device kalau nggak salah singkatannya. Kita install, terserah lu HP-nya mau apa, mau Android Google Pixel, mau Android apa kayak, kalau ada ya lu cari-cari aja, ntar bakal muncul punya yang kayak gini lah intinya di Android Studio. Nah, setelah itu nanti kalaupun lu udah install Android Studio-nya dan lu nggak buka Android Studio-nya, di VS Code-nya ketika lu install Flutter kayak gituan, jadi dia bakal bisa deteksi device yang kita punya di PC ini. Ini tuh kayak emulator gitu, atau untuk simulasi supaya kita bisa ngoding, bisa debugging kayak gitu-gitu. Lo bisa mainin juga di sini kayak Android biasanya, cuman nggak ada Play Store-nya kalau nggak salah, ya kan? Nggak nge-lag kan, aman, bisa main Mobile Legends kayaknya. Tapi gue sih nggak pernah kepikiran sampai sejauh itu ya. Jadi ini cuma dipakai untuk ngoding aja sih. Walaupun ada Android di Windows, gue ngapain juga gitu install APK, rada kagok, mending di HP aja kan gitu. Kalau lu cek juga di sini, lihat di bagian home-nya udah banyak Flutter-flutteran gua nih. Satu, DA Shop, e-commerce sempat gua coba-coba nih, tapi kayaknya itu terlalu dalam, terlalu edan untuk progres gua yang baru 1 minggu. Jadi gua tahan dulu, ini belum gua lanjutin. Nanti gua bakal kesana juga pasti. Terus ada Flutter apa udah banyak banget yang gua debug di sini. Terus kalau udah kebuka nih kayak beginian, ya lu singkatnya tinggal pergi ke file utama si proyekannya, itu ada di main.dart sini. Tombolnya ada di pojok kanan atas, itu ada tombol debugging. Kalau lu klik debuggingnya, ntar dia bakal jadi orange kayak beginian. Kalau lu cek di HP, ntar bakal otomatis kebuka nih di emulatornya. Tah, kayak gitu. Oke, ini udah kebuka ya, dan kita tinggal ngoding sekaligus juga debugging. Kita ubah misalnya ini nih, dia tim absensi ya. Ini nih kalau kita pencet misalnya 1 2 3 lu save, maka dia akan langsung otomatis ke sana hot reload kayak gitu-gitu kurang lebih. Jadi memang cukup sederhana seperti di video perjalanan Flutter gue yang pertama kemarin. Itu setapannya cukup mudah, nggak bikin gua pusing. Bahkan ketika kita build ini menjadi APK, gua udah build ini jadi APK berkali-kali, ternyata banyak hal yang harus memang dipelajari juga, karena nggak selalu apa yang di device emulatornya muncul dan berhasil seperti ini kayak gini-gini masuk ke sini ya, belum tentu yang versi APK-nya itu bisa masuk ke sini juga atau bisa sesuai tampilannya. Masih ada hal yang harus gua perhatikan. Karena apa? Karena kita kalau mau build APK kan mainin juga kayak yang namanya si build Gradle-nya kayak begini. Ada yang kita ubah sedikit demi sedikit di sininya, terus di beberapa config yang lainnya juga, dan itu mungkin berpengaruh, dan gua belum familiar sama itu sama sekali. Dan ketika gua coba build ya, start build, kita lihat dulu. Ini ada beberapa file APK yang udah gua build dan banyak yang nggak sesuai nih. Kayak gue udah bikin berapa biji nih, dari V1 sampai V18, X1, X2 udah final kayak gitu-gitu. Waduh, ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi intinya apa yang kita lihat di debugging mode ini belum tentu sama hasilnya seperti yang di production ya nanti gitu, kurang lebih. Gua nggak tahu kenapa juga, mungkin ada satu hal yang gua lewatin dan memang harus gua pelajarin pastinya. Oke, di luar dari itu kita coba cek-cek codingannya dulu. Yang pertama enaknya dulu ya. Enaknya tuh kemarin kan banyak yang kasih saran, "Bang, dipisah-pisah aja komponennya biar lebih enak baca codingannya, biar lebih merenah gitu." Nah, ini udah gua terapin saran dari kalian. Gua coba pisah-pisah kayak ini. Floating action button jadi clock in dialog, udah pisah ke sini. Clock in dialognya udah stateful dan segala macam. Kenapa stateful, kenapa stateless, itu udah mulai terbiasa dengan yang namanya stateful, stateless, karena itu kayaknya yang cukup menjadi fundamental dasar di Flutter gitu. Sekali lagi karena gue nggak pelajarin si Dart-nya, dan gue tahu bahkan ini Flutter ini OOP juga, dan gue nggak begitu kaget, walaupun beberapa halnya sih kaget-kaget aja gitu ya. Tetap kayak yang di video kemarin, gue kaget dengan tiba-tiba di bagian GetX tuh ada yang namanya update, dari mana datangnya kayak gitu-gitu. Tapi maksud gue secara konsep OOP gue udah cukup paham, familiar, karena ngoding bukan baru 1 tahun 2 tahun, udah bertahun-tahun ke belakang. Jadinya konsep OOP-nya atau MVC atau apa yang gitu-gitu udah nggak terlalu susah untuk gue tangkap. Jadi gue bisa mempelajari Flutter lebih cepat lagi gitu. Yang gue rasa sih ya
Bagi gua sih ini lumayan cepet untuk bikin suatu produk yang sebelumnya gua nggak kebayang kayak gimana, ternyata oh kayak gini penerapannya kalau di Flutter, kurang lebih sintaksnya mainannya seperti ini, kayak gini kayak gitu. Cuman masalahnya adalah permainan data itulah yang masih jadi PR nih. Kayak kalau di React itu kita main Redux tuh kayak gitu tuh. Nah kalau lu kepo codingan untuk deteksi nama device kayak Google ini tahu dari mana gitu-gitu ya, terus bisa tahu dia connect wifi atau enggak, nah itu mah akal-akalan gua. Jadi sintaksnya ada di device manager kelas ini kurang lebih, dan ini sintaksnya lu bisa cek sendiri kayak masih amburadul. Contoh ini adalah metode connect ya, untuk mengkoneksikan si Android atau untuk si sistem bisa tahu data-data Androidnya, tapi nggak sensitif lah datanya intinya. Nah di sini tuh gua compare dia pakai koneksi WiFi yang mana nih, IP-nya berapa. Kalau IP-nya matching dengan IP WiFi gua, maka dia bisa login kurang lebih. Jadi dari segi penamaan ataupun sintaks ini masih amburadul. Kita masih bisa bikin ini lebih OOP look lagi gitu, lebih enak untuk dibaca, kayak macam konsep-konsep inheritance-nya, encapsulation-nya, abstraction-nya dan lain-lain. Itu belum gua sempat terapin karena gua pengen dulu workflow-nya jalan dulu gitu. Jadi fungsi absennya fungsi clock out-nya bisa fungsi juga, terus nanti bakal ada report dan lain-lain kayak gitu. Setelahnya kalau udah produk ini bisa dipakai sama tim gua, sekaligus juga gua upgrade versi codingan yang lebih bagus, yang lebih efisien, untuk hasil build-nya juga jadi lebih minimal lagi. Kalau sekarang tuh kurang lebih nih sistem yang gua bikin yang cuman kayak begini doang itu 20 MB. Kalau gua pikir 20 MB itu gede untuk takaran apps yang kayak begini doang gitu ya. Nggak tahu juga sih menurut lu kayak gimana tuh cuy. Nih ya contoh yang ini nih, itu kan 20 MB tuh, cuman tampilan yang begini doang nih, pel gitu doang cok. Kan nggak logis di mata gua sendiri yang ngodingnya gitu. Berarti kan ada yang bisa gua improve, entah itu penghapusan library yang nggak gua pakai untuk modul-modulnya masuk ke sini, atau kayak gimana, atau sintaksnya memang yang membuat size-nya jadi gede atau apa gitu loh. Jadi kurang lebih itu yang gue pelajarin di hari ke-7 ini. Gue bikin yang kayak beginian. Jadi gue orangnya langsung straight to the point, langsung bikin produk, dimana produknya tuh yang membantu gue untuk mempelajari suatu hal yang baru. Sekaligus berjalan kita kembangin produknya, ngodingnya juga, ilmunya juga. Jadi semuanya langsung ada, error-errornya, troubleshootingnya, gimana cara fixing sesuatu hal yang sebelumnya kita nggak pernah, sampai akhirnya kita tahu, oh yang gini tuh gini. Terus misalkan kayak sintaks-sintaks yang membuat lu kebingungan, kayak misalnya future di JavaScript, mana ada kayak future gini kan, mungkin namanya bukan future apalah, tapi gua rasa sih selama ini gua bermain JavaScript gua nggak pernah nemu kata-kata future di bagian kayak mainin kelas atau apa ya, ini nih abstract interface class future, kecuali kalau mainan TypeScript yang mungkin rada merepet dikit-dikit gitu, walaupun beda sintak udah pasti, namanya juga beda bahasa. So kurang lebih itu aja progres gua belajar 7 hari Flutter. Lumayan udah bikin sistem absensi sendiri, dan kayaknya bisa dipakai sama pegawai gua untuk nanti ke depannya. Dan di sini gua nggak mau UI yang ribet-ribet karena cuman absen doang. Lu ngarep apa anjir, aplikasi absen pengen tampilan bagus buat apa gitu kan. Inti poinnya itu absen masuk datanya buat apa, buat reportase, buat nanti dia gajinya harus berapa, kayak gitu-gitu gitu loh. Cuman mungkin kedepannya gue bakal tambah-tambah juga, kayak misalnya lembur gitu, ada jam lemburnya atau apa, otomatis kedetek dia lembur, terus ada otomatis reward, total rewardnya dia dapat berapa dari lemburan dia, dari jam kerja yang lebih atau dari task yang dia kerjain. Nanti di sini bakal ada kayak tombol masukin kerjaan kamu hari ini misalnya apa yang gitu-gitu. Kita bisa explore lebih luas lagi seputaran ide, masukin implementasi ke sini gitu. Sekaligus tentunya belajar si mobile apps-nya sendiri. Itu gua pribadi ya, karena gua lagi belajar juga. Kenapa bang nggak di web aja bikinnya dan sekaligus di tutorialin? Well, yang pertama gua lagi burnout. Gue belum pernah bilang kali ya. Ntar gua pisahin lah videonya ya, seputaran kenapa gua burnout dan apa yang bikin gua burnout dan burnout atas apa gitu. Ntar gua pisah video aja. Jadi sampai jumpa di video sharing seputaran pengalaman gua belajar satu bahasa pemrograman atau framework yang baru atau tag yang baru. Silahkan di kolom komentar aja kalau lu pengen memberikan saran tentang progres perjalanan gua belajar satu hal yang baru, atau lu suka mungkin lanjutin lagi kayak gimana ya, lu taruh aja di kolom komentar ya. Karena sebenarnya ini bukan untuk peruntukan YouTube gua, tapi lumayan juga buat dokumentasi gua sebenarnya. Jadi apa salahnya gua coba sambil upload gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.